Ya, jika tadi Anda menyaksikan MMA kelas 100 kg, dan sekarang kita akan turun sedikit ke kelas 75 dan 80 kg yang sempat saya bahas tadi. Nanti akan ada pertarungan antara Atep Ricky Hidayat, Tongpo ya dalam tanda kutip, kalau kita lihat di sini akan menghadapi Dede Rismond. Ini pertarungan yang akan sangat menarik tentunya karena kelasnya 75-80 kg juga tetap memiliki bobot yang sama dalam pukulan dan juga badan yang jauh mungkin lebih slim, lebih simpel, ya lebih compact. Lebih compact ya. Dan di sini juga mungkin Anda melihat julukan Tongpo itu nggak sembarangan ya. Untuk bagi seorang Atep ini pasti ada sebuah hal yang membuat dia diberikan julukan. Atep nggak sebenarnya sih buat dua-duanya nih. Atep dan Dede Rismond ini dikenal di dunia mixed martial arts itu sebagai atlet yang tidak takut jual beli pukulan. Oke. Jadi dua-duanya betul-betul apa ya? Kalau mau dipukul, ayo adu pukul. Jadi dia tidak akan melakukan takedown kalau selama lawan masih melakukan pukulan. Dua-duanya betul-betul batu. Jadi batu ketemu batu nih pertarungan ini. Dan Dede Rismond ini juga beberapa kali berhadapan dengan petarung-petarung dari luar negeri dan secara kekuatan dia tidak kalah kuat. Tidak kalah kuat tidak ya? Kalah kuat. Ya memang menarik kalau kita berbicara tentang pertarungan, ada dua tipe petarung, yang defensif dan juga yang ofensif ya. Kalau Anda sebagai pengamat itu kalau melihat, apakah memang dalam dua kategori ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing? Yang menjadi favorit Anda yang mana sebetulnya? Saya itu kadang-kadang lebih suka yang ofensif. Yang ofensif, ya, karena lebih menarik untuk dilihat. Iya, lebih menarik. Dan saya rasa juga seluruh kebanyakan orang pasti lebih suka melihat pertarungan yang maju ya. Daripada defense, counter kayaknya kurang seru ya. Harus ada yang KO, harus ada yang berdarah-darah di sana ya. Dan ini akan menyajikan pertarungan seperti apa yang Anda lihat sebetulnya? Keras, kedua petarung ini. Dua-duanya keras. Karena ini Tongpo ini terkenal dengan, ya itu saya bilang, dia selalu tidak khawatir untuk melakukan jual beli pukulan. Jadi pernah ada satu pertandingan dia harus mengalami kekalahan karena dia tidak mau membawa ke ground, tidak melakukan bantingan. Dia hanya jual beli pukulannya, begitu dilihat lawannya berani, ya udah ayo gitu loh. Iya, makin penasaran saya ingin melihat pertarungan ini dari kelas MMA 75-80 kg antara Atep Ricky Hidayat atau Tongpo menghadapi Dede Rismond. Mari kita lihat, ini adalah Atep Ricky Hidayat alias Tongpo ya. Kurus-kurusnya mirip ya sama Tongpo, tinggal rambutnya saja yang berbeda. Cuma kurang sadis kelihatannya. Iya, kurang sadis, dari Bandung Fighting Club. Dan kita lihat juga dengan usia 25 tahun, 179 cm dan berat 76 kg ya, hanya 1 kg di atas batas rendah ya. Iya, batas terendah untuk kelas ini ya. Kelas 75 kg ya. Kita lihat di sini diberikan Vaseline dulu di wajah agar tidak terkena pukulan dan langsung robek ya. Karena itu untuk pelumas untuk di wajah, dan ini selalu menjadi standar bagi olahraga bela diri ataupun tinju ya kalau kita lihat di sini. Jadi untuk standar kelengkapan ring ya, suatu event MMA ialah ini ada cutman. Ya, jadi biasanya yang memberikan fasilitas itu ya seorang cutman. Cutman itu bukan dokter, tapi dia bisa menghentikan pendarahan. Betul. Yang tidak harus dijahit ya. Juga ada dokter yang mempunyai izin combat yang dikeluarkan oleh BOPI, yaitu dokter yang bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi di dalam ring. Iya, di ring side jangan lupa suka membawa besi dingin ya. Iya, itu cutman. Cutman yang akan membawa itu ya. Agar juga memarnya juga cepat hilang. Dan ini adalah Dede Rismond dari Tabasi Batam, 27 tahun, berat 75 kg dan tinggi 170. Ada keunggulan dari Atep sendiri dengan 9 cm untuk perbedaan tinggi badan, dan tentunya juga jangkauan akhirnya yang menjadi keunggulan untuk Atep. Akan dimanfaatkankah Anda lihat di sini untuk keunggulan tersebut? Harusnya iya, tapi saya yakin dengan typical fighter dua-duanya ini mereka tidak akan peduli dengan jangkauan, Bung. Betul. Pasti ini akan ya, kita lihat. Ini akan melakukan slugfest ya, akan melakukan jual beli. Pasti akan terjadi jual beli pukulan di sini. Dan Dede saya rasa juga akan senang dengan pertarungan yang jarak lebih dekat. Iya, karena Dede ini juga merupakan salah seorang petarung senior dari Batam. Iya. Tapi terakhir saya lihat Dede, dia terlihat lebih fit sih, memang badannya mungkin sekarang udah lama nggak latihan kali. Ya, pertarungan akan segera dimulai. Dan kita lihat ini lebih besar wasitnya di sini. Iya, dari kelas MMA 75-80 kg antara Atep Ricky Hidayat menghadapi Dede Rismond. Segera akan lihat pertarungannya. Kelihatannya sudah diprediksi bahwa ini akan terjadi jual beli pukulan, maka wasit yang dipilih juga harus yang lebih besar jadi bisa meng-cancel pertandingan setiap saat. Ya, kita lihat satu pukulan langsung dari pukulan kiri ya. Iya. Nah, bam. Ya. Ya, terlihat di sini double cover juga yang tidak dipakai, Bu. Ya. Pokoknya jual beli. Iya, kita lihat, deng. Wow. Bam. Tangan kiri menjadi pusat serangan bagi Dede Rismond ya. Bang. Nah,
keras sekali kita lihat. Oh, Dede Rismond luar biasa. Sama-sama tidak ada yang mundur. Push. Kita lihat wajah yang Jab ketemu jab, dia tidak ada counter. berdarah kita lihat sudah dari darah, ya. Atep Ricky. Ya. Bang. Ya terdesak kita lihat Atep Ricky alias Tongpo. Mencoba untuk membalas. Tapi bangkit sekarang Atep. Kita lihat pukulan iya, kiri habis luka. Dede. Oh, dipisah. Dan dipisah akhirnya karena tidak melawan setelah mendapatkan pukulan bertubi-tubi sepertinya. Dan robek berada di pelipis kanan dari Atep Ricky Hidayat. Ya. Tapi apa yang terjadi, Bung? Kenapa agak terlalu cepat kelihatannya? Iya. Ya? Betul, kita lihat dalam tayangan ulang ketika dalam kondisi tekanan. Di sini Dede sendiri juga cermat ya melihat wajah dari Ricky di sebelah kanan sudah robek. Dia selalu melakukan pukulan ke sana. Iya, kita lihat di sini, wow, slugfest, betul-betul. Iya. Bam! Kita lihat pukulan. Sama sekali mereka tidak peduli teknik, Bung. Iya. Tidak ada double cover, tidak ada takedown, tidak ada block, pokoknya jab ketemu jab, hook ketemu hook. Kita lihat, iya. Dan di sini juga terlihat bahwa Dede sendiri southpaw ya. Iya. Dengan pukulan-pukulan kirinya. Iya, Atep dan melakukan counter, iya dipisah. Oke, dipisah dan akhirnya Atep Ricky Hidayat Tongpo mendapatkan kemenangan technical knockout ya tentunya di ronde pertama atas Dede Rismond dan ini adalah statistik dari pertarungan tersebut. Wah, ini akan banyak saya perbincangkan tentunya dengan Anda tentang keputusan tadi dan juga kalau kita lihat bagaimana Atep Ricky sebagai pemenang juga berlumuran darah karena slugfest yang baru saja berlangsung. Bagaimana cermatnya seorang Dede Rismond tadi melakukan pukulan terus ke wajah sebelah kanan dari Atep Ricky sendiri. Karena Dede Rismond ini terlihat lebih pengalaman, Bung, dari Atep Ricky. Jadi dia bisa melakukan pukulan-pukulan yang akurat dari luar double cover untuk melakukan tekanan ke Atep. Sementara Atep juga karena tenang dia menerima pukulan-pukulan tersebut tidak panik, jadinya dia bisa melakukan counter pada saat. Ya, sempat tadi terlontar Anda mengatakan bahwa sepertinya terlalu cepat ya, karena memang Dede sendiri dalam kondisi yang sedang menyerang mendapatkan pukulan dan memang tidak ada respon. Tapi apakah memang terlalu cepat atau memang harus keputusan wasit seperti itu? Gini, memang ada standarnya bahwa 3 atau 4 pukulan yang dilakukan tanpa balasan atau tanpa upaya untuk melindungi bagian untuk melindungi diri itu akan diberhentikan oleh wasit. Meskipun itu ada strategi untuk menguras tenaga lawan misalnya. Nggak boleh. Jadi kita tidak secara peraturan tidak ada double cover. Tidak diperbolehkan menguras tenaga lawan dengan cara menangkis pukulan dengan wajah. Oke. Dia kan nangkis pukulannya pakai wajah tuh. Kecuali kalau misalnya dia melakukan double cover. Double cover dia boleh. Jadi kalau udah 3 pukulan tidak ada respon, tadi kelihatan Dede kan melakukan ini ya, scale distancing. 3 pukulan masuk, mungkin wasit lihat tuh, wah, apa ini udah punch derang apa belum gitu loh kan bisa. Jadi tapi ini ya sangat mengecewakan bagi Dede sendiri. Pasti. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh wasit dengan tanpa adanya KO atau tap out, pasti setiap pertarungan akan dilanda kekecewaan. Iya, tadi ada satu catatan penting yang saya lihat dari Atep Ricky sendiri ketika dia melakukan defense. Dia agak miring ya badannya dan juga itu merupakan sasaran empuk bagi Dede sendiri dan sayang Dede tadi kurang bisa memanfaatkan tapi berhasil melukai Ricky di mukanya. Ya, melukai Atep sendiri. Nah, ini kesalahan yang elementer sebetulnya dari seorang petarung. Iya. Tapi dia melakukannya karena dia sedang menghadapi badai. Itu kan pukulannya Dede Rismond itu kan kayak badai, bung gitu. Jadi kalau pengalaman kita kurang, ya respon kita pasti akan miring, menghindari dari pukulan tersebut, bukan melakukan double cover, tapi dengan membelokkan badan, tilting atau macam itu. Itu setengah berbahaya. Yang paling berbahaya adalah membelakangi. Tapi kita lihat Atep itu tenang. Jadi begitu dilihat Dedenya udah mulai stormnya udah mulai reda, dia gantian melakukan attack. Ya karena kita tahu bahwa dalam kondisi attacking seperti itu kadang-kadang kontrol dari dari petarung yang melakukan attacking itu juga terlihat lelah pasti dan juga pasti akan capek sekali nguras banyak tenaga itu. Jadi ini wajar ya kekalahan yang dialami ya. Ya wajar-wajar sedikit lah. Iya. Harus wajar kan itu merupakan keputusan wasit ya. Cuma sayang tidak ada yang jatuh ya kalau kita lihat tadi. Dan setelah ini kita akan juga menyaksikan pertarungan terakhir yang tidak kalah menarik dan pertarungannya seperti apa Anda bersabar karena kami akan kembali setelah yang satu ini.